Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan soliha? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini bersama ibu kita akan belajar bahasa Indonesia. Pembahasannya mengenai bab 3, teks eksposisi dalam media massa. Anak-anakku, kalian masih ingat tentang media massa? Ya, media massa terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, media cetak. Contohnya seperti surat kabar, majalah, dan tabloid. Yang kedua, media elektronik. Contohnya seperti radio dan televisi. Yang ketiga, media massa internet. Contohnya media massa internet atau media online. Kalian tentu senang membaca surat kabar atau majalah. Di media massa, kamu mudah mendapatkan teks eksposisi. Kalau ingin mengenal lebih dekat dengan teks tersebut, sesungguhnya dalam percakapan sehari-hari pun dengan mudah kamu mendapatkannya. Ketika menyampaikan uraian dan di dalamnya terdapat banyak pendapat pribadi dengan tujuan untuk meyakinkan orang, berarti kamu sedang menyampaikan teks eksposisi. Pada saat berdiskusi pun demikian. Pernyataan-pernyataan yang berisi pendapatlah yang sering kamu lontarkan. Nah, sekarang kamu tidak lagi asing dengan teks tersebut, bukan? Untuk lebih jelasnya, mari kita mengenali unsur-unsur teks eksposisi. Unsur-unsur teks eksposisi terdiri dari fakta dan gagasan. Mari kita simak dan baca bersama teks berikut.
Anak-anakku, teks tersebut yang sudah kalian baca tergolong ke dalam jenis teks eksposisi. Teks tersebut mengemukakan sejumlah pendapat disertai fakta tentang kondisi hutan di Indonesia. Teks eksposisi memuat penilaian, dorongan, atau ajakan-ajakan tertentu kepada halayak. Bentuk teks eksposisi, terutama di dalam media massa, dapat berupa esai, tajuk rencana, maupun tanggapan kritis. Sebagaimana yang terdapat pada contoh sebelumnya, bahwa bagian-bagian teks eksposisi dibentuk oleh dua unsur utama, yaitu gagasan dan fakta. Gagasan disebut juga ide ataupun pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan pujukan. Contoh, jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Contoh yang kedua, pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kedua contoh tersebut merupakan sebuah gagasan karena di dalamnya terdapat pendapat dari seseorang. Unsur teks eksposisi yang kedua adalah fakta. Fakta merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan halayak. Contohnya, yang pertama, selama bulan Januari sampai Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Contoh yang kedua, kemudian pada bulan Oktober terjadi kenaikan jumlah titik kebakaran yang cukup signifikan di Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Kedua contoh tersebut dinyatakan fakta karena memiliki ciri-ciri, yaitu dapat dibuktikan kebenarannya, kemudian berisi data-data yang sifatnya kuantitatif atau berupa angka, dan kualitatif berupa pernyataan. Yang ketiga, mempunyai data yang akurat baik waktu, tanggal, tempat, dan peristiwanya. Yang keempat, dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya. Kelima, bersifat objektif, yakni data yang sebenarnya, bukan dibuat-buat dan dilengkapi dengan gambar objek. Yang kelima, menyatakan kejadian yang sedang atau telah dan pernah terjadi. Selanjutnya yang terakhir merupakan informasi yang berasal dari kejadian yang sebenarnya. Pada contoh yang pertama, di situ dinyatakan terdapat bulan kejadian, kemudian angka dalam bentuk persentase, dan juga terdapat tempat terjadinya. Begitupun dengan contoh pada nomor 2. Di situ terdapat bulan terjadinya, lalu tempat terjadinya. Demikian anak-anakku untuk pembahasan kita kali ini mengenai teks eksposisi. Agar kalian mengetahui sejauh mana pengetahuan
atau pemahaman kalian mengenai unsur-unsur teks eksposisi ini, kalian bisa mengerjakan kegiatan 3.1. Sampai jumpa di video ibu berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.